Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda pagi ini dalam dialog Hai Bali Ken. Dan tentunya pagi ini kami akan mengajak Anda untuk memperbincangkan terkait apa yang menjadi prioritas dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya, untuk membangun desa, membangun SDM, terutama juga untuk SDM-SDM yang ada di desa. Bagaimana kemudian agar SDM ini dapat bisa mengembangkan desanya, terutama begitu ya, dari anak-anak muda yang kreatif. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu anak muda, pemuda pelopor begitu, yang sudah sukses membangun desa melalui bidang pendidikan. Dan kita langsung saja sapa untuk narasumber kita di pagi hari ini yang juga ingin bergabung. Untuk Anda yang ingin bertanya kemudian juga ingin beratensi, silakan kami undang atensi Anda nanti di via telepon dan juga di via WhatsApp ya, tentunya di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja. Anda juga bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Mendengar pagi ini kita sudah bersama dengan akademisi dan juga pemuda pelopor Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti MPD. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu. Om Swastiastu, selamat pagi. Wah, cerah Jumpa sekali lagi ya. nih, jumpa lagi nih. Terima kasih sebelumnya sudah hadir di tengah kesibukannya begitu sebagai seorang akademisi, sudah berkenan untuk berbagi cerita di Pro 1 RRI Singaraja. Bu Hervina, apa kabar? Baik ya?
Sangat baik. Astungkare. Meskipun mendung ya, Iya. dari pagi hujan, Iya, tapi betul. semangat kita nggak boleh redup ya. Iya, semangat kita nggak boleh mendung juga. Ya, nggak boleh mendung dan nggak boleh redup ya. Iya, itu penting tuh. Bu Ervina, ini menarik karena Presiden kita Prabowo Subianto ini sedang fokus untuk bisa membangun desa, terutama juga membangun sumber daya manusia. Terbukti dengan ada makan bergizi gratis untuk meningkatkan konsentrasi siswa, begitu kan. Dan yang paling penting yang beliau tekankan adalah bagaimana kemudian membangun Indonesia dari desa, terutama dengan pemuda-pemudanya. Seperti yang kita tahu, tidak bisa kita pungkiri, Miss Hervina, begitu ya, banyak anak-anak muda dari desa memutuskan untuk sepertinya saya tidak punya masa depan di desa. Banyak yang memutuskan untuk pergi dari desanya, begitu. Nah, itu kalau dari pandangan Bu Hervina sebagai pemuda pelopor, bagaimana sih kondisi anak-anak muda kita? Apakah mereka masih ingin bertumbuh di desa, membangun desanya atau tidak? Silakan Bu Hervina. Oke, terima kasih ya Miss Rizka ya. Jumpa lagi kita. Tapi sebelumnya saya sapa dulu semua masyarakat Buleleng ya di Pro 1 Singaraja ini. Luar biasa, meskipun mendung tetapi kita tetap semangat ya gitu. Oke, selain sebagai pemuda pelopor, saya juga pembina pemuda pelopornya sekarang ya. Luar Karena biasa. Dari tahun 2013 itu saya menjadi pemuda pelopor di bidang pendidikan, mewakili Kabupaten Buleleng, kemudian mewakili Bali, kemudian ke tingkat nasional, dan itu memang awalnya dari desa. Seorang pemuda pelopor itu tidak mungkin dia tidak berasal dari desa itu. Iya, betul. Karena salah satu dari persyaratannya adalah kita itu ada domisilinya di desa, ada rekomendasi dari kepala desa gitu. Oke. Tadi pandangannya sangat menarik ya, bahwa tadi sangat menggelitik sekali yang mengatakan bahwa sebagian besar kita kan tidak sebagian besar itu pemuda-pemuda yang ada di desa itu lebih memilih tanda kutip keluar gitu ya, ketimbang dia membangun desanya sendiri gitu. Jadi kalau menurut pandangan saya tidak semua. Karena masih banyak juga di antara mereka itu yang memang sebenarnya ingin sekali membangun desa. Cuman yang namanya membangun desa itu tidak hanya dari ide-ide dari pemuda saja, tetapi juga harus ada dukungan dari pemerintah. Karena semua stakeholder tuh perlu ada sinergi. Ya, baik itu dari dukungan orang tuanya, dari lingkungan, misalkan ada sekolah-sekolah yang mendukung pemuda itu untuk maju di desanya, kemudian dari pemerintah, dan tentunya dari kehendak Tuhan. Itu yang penting. Kita tidak luput dari yang namanya, kita di Bali itu kita ada filosofi catur guru ya. Ada 4 guru yang memang harus kita hormati. Tapi kalau kita kaitkan itu menjadi bisa menjadi global sebenarnya. Kita pemuda itu kan terkadang dia punya ide, dia ingin membangun desa, dia ingin mengembangkan dirinya, tetapi dari orang tua mungkin menyarankan yang lain gitu ya. Dari sana orang tua dan pemuda itu harus sinkron gitu, harus ada pendekatan gitu. Kemudian yang berikutnya kalau pemuda ini berasal dari dia sekolah, gurunya, pembimbingnya itu, pembinanya juga perlu memberikan support. Misalkan dari seperti beberapa sekolah ya, ada beberapa siswa SMA atau SMP atau SD yang dia punya ide. Saya punya ide nih beberapa untuk mengurangi sampah plastik itu misalkan, itu harus didukung oleh sekolahnya gitu. Dan juga dari pemerintah sendiri, dan juga dari tentunya mereka itu apapun yang kita lakukan kan itu ada sudah kehendak Tuhan gitu ya. Jadi keempat hal ini perlu sinkron gitu. Jadi menurut saya itu tidak semua pemuda di kita terutama itu mau keluar gitu. Tapi ada sebagian mereka yang sebenarnya memang berkeinginan untuk membangun desa, tapi tanda kutip belum ada dukungan gitu. Tapi gini Miss, yang menarik adalah karena Miss Hervina ini kan sebagai seorang pemuda pelopor begitu. Dan sekarang membina pemuda pelopor. Apa sih kemudian yang menjadi kendala untuk para pemuda ini maju begitu dan untuk mengembangkan desanya? Silakan. Benar. Sekarang kan lomba seleksi pemuda pelopor itu yang dulunya dinaungi oleh Kemenpora, sekarang itu dikolaborasi dengan Kemendes. Karena memang sinergi dengan harapan dari Pak Prabowo tersebut kan. Dan tahun kemarin dan tahun berikutnya itu selanjutnya ada seleksi pemuda pelopor desa, ada kata desanya sendiri. Kendalanya dari dulu itu kita merekrut pemuda pelopor itu memang tidak gampang. Ya, gampang-gampang susah lah saya bilang. Tapi
ada banyak hal yang perlu menjadi pertimbangan kita, karena salah satu syarat dari pemuda pelopor desa itu adalah dia memiliki minimal setahun kepeloporan di desa itu, minimal setahun. Jadi tentunya dengan catatan seperti itu kan harus dia sudah berdampak di masyarakat selama setahun itu meskipun baru merintis gitu. Kendalanya adalah konsistensi sebenarnya. Karena beberapa dari mereka itu mereka menjadi pelopor pada saat lomba saja. Tetapi yang kita inginkan adalah mereka yang benar-benar menjadi pelopor di desanya yang konsisten. Tidak karena dia itu ingin lomba, tetapi memang dari ada kegelisahan hati dari pemuda pelopor ini sendiri sehingga mereka memberikan solusi kepada desa itu. Saya contohkan yang sekarang ini di tahun 2025 kemarin kita Bali juara 1 di tingkat nasional. Kemudian beberapa yang dari Buleleng adalah juga kita kirim juga, tetapi mendapatkan juara 2 di tingkat provinsi sehingga dia tidak dikirim ke nasional. Tapi yang juara di tingkat nasional juara 1 ini adalah pemuda pelopor desa dari Kintamani, dari desa Belantik. Mereka itu mengembangkan olahan limbah kulit kopi. Kulit kopi yang sudah bau aromanya kurang enak itu kan, itu mereka olah sehingga menjadi bahan olahan pangan, misalkan puding, brownies, teh kulit kopi, kaskara ya kalau kita nama ilmiahnya itu ada kaskara ya. Kulit kopi itu namanya kaskara. Ada teh kaskara, brownies kaskara, puding. Yang saya kasih masukan kemarin itu adalah mereka bikin olahan keripik dari limbah kulit kopi itu. Tapi karena kita ingin lomba ke nasional, karena kita itu kan menyiapkan, kami di tim pembina pemuda pelopor itu tidak hanya menyiapkan ke tingkat kabupaten atau provinsi saja, tapi kita menyiapkannya, kita sudah punya nih orang, dia itu kita bawa ke nasional nanti. Jadi kita apa keunikan Bali? Jadi saya sarankan adalah keripik Sune Cekuh kulit kopi itu yang bumbunya itu bumbu base genep dan bumbu Sune Cekuh. Sune Cekuh itu kan unik ya, unik memang khas di Bali. Akhirnya mereka bikin, coba dengan beberapa hal, ada gagal pasti pernah kan. Akhirnya sekarang itu dikemas dengan cantik, kemudian dipresentasikan, akhirnya juara 1 nasional. Dan sekarang mereka berangkat ke Boyolali karena lokasinya ada di Boyolali di Solo. Nginepnya mereka di Solo, kemudian kegiatannya di Boyolali gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak tantangannya, banyak konsistensi yang itu yang penting. Itu yang penting ya, konsistensi. Iya, dan untuk tadi unik adalah Miss Hervina bilang bahwa saat ini saya susah sekali mencari pemuda pelopor begitu. Kalaupun ada, mereka belum berdampak untuk setahun itu kepada masyarakat, hanya berdampak pada saat lomba. Nah, ini kemudian apa yang harus kita galakkan, Miss, untuk bisa melahirkan ya pemuda pelopor desa. Sekarang sudah ada tambahan kata desanya itu untuk bisa berdampak kepada desanya masing-masing, Miss. Karena setahun sebelumnya mereka kan sudah berdampak nih, ya mungkin belum 100% ya, paling baru mereka merintis, kemudian baru terdampak UMKM kecil dan sebagainya. Bagaimana selanjutnya agar konsistensi itu? Saya sih contohkan dari saya dulu ya, karena di tahun 2013 itu saya baru 2010 baru menjadi ketua yayasan di Yayasan Widya Aksara yang menaungi pendidikan kesetaraan. Kita membuka sekolah, ada sekolah perempuan, ada sekolah paket A secara SD, SMP, SMA. Di tahun 2013 itu bagaimana caranya agar dia tetap eksis, tidak hanya setahun 2 tahun redup kemudian pelangnya turun gitu ya. Kan takutnya pada saat hanya dapat bantuan pelangnya naik, kemudian tidak ada bantuan pelangnya turun. Gimana caranya? Karena kan kita hanya dapat dana dari dana BUP pusat, sama seperti dana sekolah, dana BOS gitu. Ya kita perlu menjalin relasi. Kita maju itu tidak bisa jalan sendiri, harus bergandengan. Kalau ingin cepat jalan sendiri, tapi kalau ingin kuat harus maju bersama-sama, kan begitu ya. Betul. Jadi saya jalin relasi, jalin komunikasi dengan para sponsorship ya. Kemudian kita sendiri dari seorang pemuda pelopor itu punya jiwa, bagaimana caranya kita mempertahankan itu gitu. Ya mungkin mencari sponsor, kemudian tetap eksis dengan cara kita itu mengembangkan diri, mengembangkan sekolah itu. Misalkan dari 20 siswa setiap tahunnya harus meningkat nih, gimana caranya? Kalau kita
hanya menunggu kan tidak mungkin. Jadi kita di tahun 2013 itu kita mencari data ke desa-desa siapa yang tidak melanjutkan ke sekolah formal ataupun siapa yang putus sekolah, angka putus sekolahnya berapa di desa tersebut. Kemudian kita adakan pertemuan di desa, ada sosialisasi program paket ABC itu seperti apa, kemudian sistemnya seperti apa. Akhirnya sekarang sampai di tahun 2026 sekarang itu kita tidak door to door seperti dulu lagi. Kita tinggal duduk manis, kita share di beberapa sosial media bahwa setiap kita sudah menerima peserta didik baru nih gitu. Kita gini, karena kita kan di pendidikan kesetaraan tuh fleksibel ya, tidak seperti PPDB, seperti sekolah formal. Jadi kapanpun mereka bisa mendaftarkan dirinya begitu. Jadi dari kita sendiri, dari pemudanya itu sebenarnya harus menanamkan konsistensi, komitmen yang kuat bagaimana caranya untuk agar eksis ini terus, agar tidak hanya stuck di sana setahun 2 tahun selesai gitu. Sampai buktinya sekarang sampai tahun 2006 kita tetap jalan, tetap bisa selalu dipanggil ke pusat, kemudian siswa-siswa kita ada yang sudah menjadi guru, ada menjadi perawat, kemudian angkatan dan sebagainya. Karena pendidikan kesetaraan itu sekarang ijazahnya sudah diakui. Gitu. Baik. Dan itu yang tadi saya tarik dari pernyataan Miss Hervina adalah perlunya konsistensi dan jemput bola, begitu ya. Bola, itu penting sekali. Dan mungkin kendalanya juga di lapangan itu karena tidak konsisten ya, sustainnya yang kurang begitu. Nah, Miss, kalau Miss Hervina kan concern pada bidang pendidikan. Kemudian yang kemarin terpilih menjadi pemuda pelopor concern pada lingkungan begitu. Lingkungan, pangan juga, seni budaya yang kemarin. Banyak bidang yang harus difokuskan begitu kan. Apakah mungkin pemuda-pemuda kita siap akan itu, Miss? Kalau dari pandangan Miss Hervina yang sudah malang melintang begitu dalam pemilihan pemuda pelopor di Kabupaten Buleleng. Potensi pemuda Bali khususnya Buleleng itu luar biasa. Saya yakin semua pemuda di Buleleng itu seorang pelopor, tetapi kita perlu aktifkan itu. Sama misalkan semua orang itu berpotensi untuk menjadi siswa yang cerdas gitu ya. Tetapi gurunya sendiri yang perlu memberikan pemantik gitu. Jadi saya yakin bisa di setiap bidang itu bisa mereka sasar. Ada bidang seni budaya, ada bidang sosial kemasyarakatan atau pendidikan, kemudian bidang pangan, bidang kewirausahaan, ada bidang lingkungan. Itu bisa mereka sasar sebenarnya. Karena kita kan ada juga program Yowana Widya Aksara yang menaungi pemuda-pemuda yang memang ingin masuk ke pemuda pelopor itu gitu kan. Selain itu kita juga kerjasama dengan KNPI. Kemudian kita selain itu setiap saya jalan kemanapun ya, ke desa-desa manapun, ketika sudah ada pemuda yang unik nih, saya tawarin lah, Dek, tahu info pemuda pelopor nggak? Saya di sana jelasin. Kalau memang ada yang tertarik, kita ajak untuk diskusi, kemudian ikut di Yowana itu. Kita gembleng di sana lah istilahnya gitu. Jadi saya yakin pemuda-pemuda Buleleng itu sebenarnya potensinya bagus, banyak sekali. Cuman mungkin niat mereka untuk mengikuti seleksi ini yang memang perlu kita kasih pemantik sebenarnya. Dan juga yang paling sebenarnya gini, mungkin ada sebagian ya pemuda-pemuda kita ketika saya tawarin, men yang mana apa gitu. Men yang apa man? Men kuda lakar man gini. Akhirnya di sana saya edukasi. Pemuda pelopor itu beda dengan pemuda wirausaha. Pemuda pelopor itu adalah berasal dari niat dulu, ngayah lah istilahnya. Ketika kita sudah memiliki kepeloporan, kita kembangkan diri, kita publikasikan, itu kata kuncinya ya. Jangan hanya diam diri. Perlu kita mempublikasikan apa yang sudah kita kembangkan. Agar kan itu bisa terlihat, bisa disoroti, bisa dilihat oleh masyarakat banyak, kemudian itu bisa diberikan apresiasi, sehingga kita banyak relasi di sana. Iya, betul. Ketika relasi sudah ada, dalam tanda kutip masalah rejeki dalam bentuk materi itu pasti akan berdatangan. Pasti akan mengikuti. Saya sering edukasi itu karena kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa munafik. Pastinya ada beberapa yang memang orientasinya itu memang ke dalam tanda kutip materi gitu ya. Betul. Jadi itu kita kasih edukasi. Seorang pemuda pelopor desa apalagi ya seperti ini. Beda dengan pemuda kewirausahaan karena ada dua ya. Pemuda wirausaha
kewirausahaan pemuda dan ada pemuda pelopor desa ini. Tetapi di tahun sekarang pemuda wirausaha dia masuk ke pemuda pelopor desa, sehingga ada satu kategori yang memang nanti bisa dia lebih dominan, itu dia menjelaskan bagaimana untuk nilai untung ruginya di sana di pemuda kewirausahaan itu. Tapi yang namanya pemuda pelopor desa tetap kita bagaimana keterdampakan kita di masyarakat itu dulu kita cari. Oke, itu yang paling utama ya. Paling utama adalah bagaimana berdampaknya kita pada masyarakat. Baik, kami undang juga nih untuk pendengar yang ingin ikut bergabung beratensi di 24644. Kami undang atensinya hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kita juga masih bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja, akademisi dan juga pemuda pelopor, sekarang juga sebagai pembina pemuda pelopor di Kabupaten Buleleng, di Provinsi Bali. Luar biasa sekali, bersama dengan Ibu Dr. Niputu Ayu Hervina Sanjayanti MPD. Kami nantikan atensinya pendengar hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita akan rehat dulu dengan satu buah iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Kanal informasi dan inspirasi terus ada. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi.
Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, akan ada informasi dan inspirasi. Silakan untuk Anda yang akan bergabung ya terkait dengan keberadaan pemuda di desa untuk dapat membangun desa tentunya, atau mungkin juga Anda memiliki permasalahan misalnya di desanya yang ingin membangun desa tapi ada kendala pemudanya tidak ada, atau mungkin susah untuk mencari pemuda yang mau ngayah dalam tanda kutip seperti apa kata Bu Hervina tadi. Kami undang dong atensi Anda di 2464 serta di 081 1399 9790. Luar biasa, terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi di via telepon dan juga di via WhatsApp ya. Kali ini sudah ada yang bergabung di via WhatsApp ini. Selamat pagi untuk Agus ya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi masyarakat. Semangat dan sehat selalu. Baik, terima kasih. Kita sapa dulu Miss, ada yang bergabung di 2464. Selamat pagi RRI. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Jero Maliarse ya. Dengan Miss Hervina kali ini, silakan Pak. Narasumbernya siapa namanya itu? Ibu Hervina. Beliau adalah akademisi pemuda pelopor dan sekarang sebagai pembina pemuda pelopor, Pak Jero. Iya, semangat. Iya. Ibu narasumber, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Iya, luar biasa pemaparannya tadi. Kalau kita kilas balik tentang sejarah di Indonesia itu memang generasi muda adalah pelopor pembangunan, pelopor mencapai kemerdekaan. Ingat kita 28 Oktober 1928. Jadi luar biasa, sampai juga di 20-nya luar biasa. Karena itu pandai-pandailah mengemas untuk generasi muda di zaman sekarang, walaupun berbeda sekarang eranya. Kalau dulu adalah merebut kemerdekaan, tetapi adalah sekarang mengisi kemerdekaan. Bagaimana supaya generasi muda itu merasa dirangkul dan kemudian dibina, dididik sehingga menjadi anak bangsa yang betul-betul akan sebagai pengganti dari pemimpin-pemimpin yang sedang memimpin sekarang. Karena apa? Generasi muda itulah sebagai tulang punggung dititipkan bangsa ini sehingga kelanjutannya rutin dapat berjalan dengan baik. Pembinaan generasi muda itu kan ada istilah Menteri Pemuda dan Olahraga, berarti kan pemuda juga disebutkan. Maka dari itu pemerintah harus benar-benar bagaimana membina generasi muda, jangan diabaikan generasi muda, karena katakanlah boleh dikatakan dipemudalah kita berharap untuk kemajuan, peningkatan adanya negara Indonesia tetap stabil. Dan bagaimana pemimpin-pemimpin memberikan contoh kepada generasi muda supaya jangan nanti contohnya malah tidak benar, banyak korupsi dan sebagainya. Generasi muda kan gimana nih? Nah itulah yang tekankan di sini, bahwa generasi muda itu adalah pasti akan memilih. Ada waktu ini generasi muda yang bahasa Inggrisnya bagus, kemudian maaf ini Pak Prabowo menyampaikan kesenangan rakyat bangsa Indonesia itu nomor 1, tetapi setelah dicek katanya oleh pemuda ini luar biasa nih. Ternyata kita nomor bawah, di bawah Singapura, di bawah Malaysia untuk kegembiraan atau senangnya bangsa. Maka dari itu data itu harus benar-benar akurat. Itulah yang sampaikan. Jadi mohon maaf, satu data satu baru, narasumber
Jangan disimpan dalam hati. Kalau ada kata yang selingkuh, jangan disimpan dalam Baik. hati. Mbak Rita, sukses Rahayu. Baik, Rahayu. terima kasih. Terima kasih. Pak Jerumaliarsa, luar biasa ya Luar beliau biasa. atensinya ini. Untuk Anda yang akan bergabung lagi nanti kita akan buka, kita akan dengarkan dulu. Silakan Miss Oke. Hervina bisa langsung tanggapi. Rasanya Pak Jerumaliarsa ini setiap tiang hadir selalu Hadir ya. Selalu hadir. Sepertinya memang langganan Pendengar ya. setia. Pendengar setia Iya. Pro 1 Singaraja ya. Iya. Luar biasa sekali, memang benar. Salah satu trik bagaimana caranya agar pemuda kita itu mau ya berkontribusi di desa adalah kita memberikan ruang. Kita memberikan ruang kepada pemuda itu untuk ikut mengambil keputusan, gitu. Sehingga kan ada STT gitu Iya. ya, ada Karang Taruna, kemudian ada pemuda. Sekarang kan ada pemuda wirausaha ya, ada HIPMI dan sebagainya, kan ada gitu ya. Iya, ada. Ada organisasi-organisasi yang menaungi itu, sehingga di desa itu kita libatkan. Seperti yang sampaikan Pak Jerumaliarsa, saya setuju sekali. Kita rangkul dia, kita rangkul mereka, kita berikan ruang. Sama seperti kita, kalau kita dengan orang tua ya, kalau kita diberikan kesempatan untuk memberikan ide-ide atau pengambilan keputusan, kan seneng ya. Iya, betul. Jadi, oh saya merasa dihargai nih di sini. Saya pun seperti itu dengan siswa-siswa saya dari jenjang PAUD, dari jenjang setara SD, SMP, SMA, dan bahkan sekarang mau OTW ke D1, D2, kita akan buka LKP gitu. Saya selalu ajak, sebagai ketua yayasan saya ajak kalau misalkan ada rapat-rapat tertentu, kita ajak mereka. Kita berikan pemuda-pemuda itu ruang untuk menyampaikan ide, sehingga nanti mereka merasa dihargai gitu loh. Dan juga pemerintah perlu memberikan apresiasi itu. Selain memberikan contoh, juga harus menginspirasi dong. Betul, gitu. iya. Ya. Baik, Miss Hervina, kita sapa kembali pendengar lainnya di belakang Pak Jerumaliarsa. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Pak pagi. Stawa di Bungkulan. Silakan Pak. Sedikit langsung Om Swastiastu, Ibu narasumber. Om Swastiastu. Semoga sukses Swaha. semua yang menjadi pimpinan pribadi maupun Ibu bersosialisasi mengenai bagaimana pemuda-pemuda khususnya di kabupaten bisa maju. Keinginan yang begini, tadi dikatakan bahwa Ibu akan membangun pemuda-pemuda atau mengajak pemuda-pemuda yang ada di desa, kan yang katanya. Nah, yang berpikir begini, kalau seorang pelopor diciptakan, apakah orang-orang itu sudah punya kinerja yang baik, cuma punya ilmu yang baik, atau bagaimana? Karena masyarakat di sini kan masyarakat kita ini kan bagaimana caranya, misalnya pemuda pelopor di bidang pertanian, pemuda pelopor di bidang penegakan hukum. Karena di dalam penegakan hukum sampai sekarang masih ada hal-hal yang kontradiksi antara elit di pusat itu masih bolak-balik, ada yang begini, ada yang begitu. Nah, diboleh. Saya harapkan masalah-masalah ini, karena ini berpengaruh dengan keadaan kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya kita sebagai warga masyarakat Buleleng. Nah, kalau itu jangan sampai pemuda-pemuda pelopor ini salah mengambil langkah, salah mengambil jalan. Gitu. Nah, yang harapkan pemuda-pemuda pelopor yang akan direkrut, akan dibantu itu, misalnya di bidang pertanian, dia harus bisa di sana, gitu. Di bidang perdagangan, di bidang politik, di bidang hukum, gitu. Supaya dia bisa begitu, sehingga masyarakat tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Misalnya dalam hukum sudah tahu begini, jangan begini lagi. Yang merasa di masyarakat terjadi hal-hal yang begitu, sehingga mempengaruhi
kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Astawa di Bungkulan. Ini juga Pak Astawa menyoroti tentang pemuda itu harus memahami segala hal begitu ya, agar mungkin tidak menjadi dalam tanda kutip tunggangan begitu ya. Itu yang kita khawatirkan. Miss Hervina, silakan bisa ditanggapi. Pak Astawa ya dari Iya, betul. Bungkulan, terima kasih, luar biasa sekali sebagai pemerhati pemuda ya, luar biasa sekali. Benar sekali, pemuda-pemuda yang sudah direkrut sebelum-sebelumnya ataupun yang akan direkrut itu kan memang ada persyaratan khusus ya. Salah satunya adalah tidak cacat hukum. Iya. Dengan mereka itu buktinya adalah surat SKCK. Dan juga Tiang kalau merekrut pemuda itu kan berdasarkan berdasarkan kriteria tertentu. Kalau di bidang pertanian, mereka memang bidangnya dan kemampuan dan pengetahuannya itu memang di bidang pertanian. Jadi tidak mungkin di bidang yang bukan pertanian. Begitu juga di bidang pendidikan, seni budaya, pangan, kewirausahaan, dan yang akan menjadi PR adalah pemuda pelopor penegak hukum tadi dibilang. Itu sampai saat ini belum ada kategorinya. Tetapi sudah ada, kalau tidak salah di kepolisian itu sudah ada pelopor lalu lintas gitu ya. Sudah ada. Tapi di lalu lintasnya. Tapi nanti ini akan menjadi masukan yang bagus. Nanti ketika ada misalkan ada pertemuan-pertemuan di pusat, nanti saya pasti akan sampaikan ini. Bagaimana kita tambahlah kategorinya di bidang pemuda pelopor penegak hukum gitu. Tetapi semua pemuda pelopor, semua kategori pemuda pelopor itu diwajibkan dan diharuskan tidak cacat hukum begitu. Karena kita ada penilaian, memang penilaian dari desa, dari lurah, dari camat, dari bupati, itu ada penilaiannya berdasarkan itu. Jadi saya pastikan sebagai seorang pembina pemuda pelopor ataupun yang sudah merekrut dan ataupun yang akan merekrut nantinya, itu saya pastikan pemuda pelopor Buleleng tidak akan yang namanya terlibat dalam hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Nah, ini yang paling pentingnya harus digarisbawahi. Itu saya pastikan itu. Ya baik, terima kasih Miss Hervina, terima kasih juga Pak Astawa. Kita bacakan kembali nih beberapa komentar di YouTube RRI Singaraja Official, luar biasa sekali ini untuk atensinya. Terima kasih untuk Sandiasa, terima kasih Aisyah, terima kasih. Emang bisa pemuda menjadi peran penting bagi desa, bisa ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga ada Anita hadir ya, semangat, terima kasih, semangat anak muda membangun desa. Terima kasih Fernando, luar biasa pembahasannya, terima kasih. Ada Regia, narasumbernya keren. Terima kasih ya untuk atensinya Regia. Kemudian ada Adit juga. Semoga kakak narasumber memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Kemudian ada Nyoman, edukasi siap ngayah, mantap, generasi muda memiliki peran krusial sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Terima kasih untuk atensinya. Kemudian ada Tongski gitu ya kalau nggak salah nih. Sangat menarik. Lalu bagaimana cara pemuda desa menjaga identitas lokal tanpa menolak kemajuan digital? Nah, ini langsung ya, langsung. Dari siapa itu? Dari Tongki gitu. Tongsi. Oke, luar biasa ya. Bagaimana caranya mempertahankan identitas tanpa identitas lokal dengan kemajuan digital. Antara digital dengan identitas lokal itu dua hal yang memang berbeda ya. Tetapi itu bisa kita sinergikan. Dengan cara apa? Saya contohkan ya. Saya memiliki pemuda pelopor desa di bidang inovasi teknologi. Di desanya itu kan ada tari meguak-guakan ya. Kan ada tradisi kita, tradisi tari meguak-guakan. Dan bagaimana caranya mempertahankan itu? Meskipun kita sudah ada di era digital, era modern seperti ini. Ya, pemuda ini kebetulan mahasiswa saya di Uniksa juga. Mereka saya tolong buat media edukasi yang bagaimana caranya kita memang mempertahankan tradisi ini, tradisi meguak-guakan atau tradisi yang lainnya. Mereka membuatkan seperti sekarang kan sudah zaman teknologi ya, AI dan sebagainya. Itu kita berikan sejenis seperti sejarahnya seperti ini, kemudian cara
melestarikannya seperti ini sehingga teknologi digital itu bermanfaat dia untuk menjaga tradisi lokal ini. Jadi meskipun sudah era modernisasi seperti sekarang, globalisasi, era AI, era teknologi digital, kita tetap bisa bagaimana caranya melestarikan dan mempertahankan budaya ini. Jadi kita tidak membedakan, memberikan gap kedua hal itu gitu, tetapi kita bagaimana caranya kedua hal ini kita satukan gitu agar bisa bersinergi. Luar biasa pertanyaannya ya. Terima kasih untuk atensinya. Dan tidak terasa juga Miss, kita mendekati pukul 10. Ya, sebelum kita tutup tentunya kita akan dengarkan dulu closing statement dari Miss Hervina, apa yang ingin disampaikan kepada calon pemuda pelopor mungkin yang di luar sana ada yang ingin menjadi pemuda pelopor. Silakan Miss Hervina. Ini langkah keren ya. Langsung ke pemuda Bulelengnya langsung gitu ya. Bagi siapapun yang pendengar di sini, tadi banyak yang di YouTube ya. Iya, betul. Baik itu mau di luar Buleleng ataupun di Buleleng, saya siap mendampingi. Misalkan dari luar Buleleng ada yang mau, oh Bu saya ingin ikut, silakan saya akan dampingi. Karena saya tidak hanya membina pemuda pelopor di Buleleng saja, tetapi di Provinsi Bali juga ya. Salah satu saya siap memfasilitasi, saya siap mengarahkan, saya siap menemani dan mengawal adik-adik sampai ke tingkat nasional. Luar biasa. Dan juga jadilah pemuda yang seperti di tahun 2025 Desember atau November ya, saya diundang ke sini juga. Jadilah pemuda pelopor desa yang ABCD. Ingat. A jadi agen perubahan, B berdampak, C cerdas, D dedikasinya harus ada. Dan saya tambahkan bagaimana caranya, saya punya trik. Triknya adalah dengan trik saya pakai nama saya sendiri. Kalau pemuda pelopor mau memberi namanya mereka sendiri nggak masalah. Sanjayanti, metode Sanjayanti untuk bagaimana menciptakan konsistensi komitmen sebagai seorang pemuda. S-nya itu adalah selalu mulai dari diri. Harus niat dari diri dulu. Ada kegelisahan, oh saya ternyata di desa saya seperti ini. Saya ingin memajukan desa ini gitu. Saya ingin memberikan solusi gitu. S selalu mulai dari diri. A amati kondisi lingkungan sekitar. Selalu mulai dari diri, kemudian amati lingkungan, bagaimana kondisi kita, berikan solusi yang berdampak. N, namai setiap momen. Ini penting. Namai setiap momen itu adalah aktivitas-aktivitas positif kita yang kita jadikan sebagai sebuah kepeloporan itu kita publikasikan. Itu bukan pencitraan, tetapi publikasi. Bagaimana mempublikasikan hal-hal positif sehingga menginspirasi orang lain, sehingga mampu mengajak pemuda-pemuda lainnya. N, itu kan. San, JA, jadilah contoh yang menginspirasi. JA. Yan, yakin pada komitmen. T, harus ada tindak lanjut dan refleksi di setiap akhir pelaksanaan. Misalkan teman-teman di lingkungan ini, oh saya sudah melakukan beberapa gebrakan di lingkungan, ternyata kok masih saja ada sampah-sampah yang berserakan gitu misalkan. Harus ada refleksi di sana. Apakah dari pemudanya sendiri ataukah dari pemerintahnya atau dari yang lainnya. Ada evaluasi dah. Jadi Sanjayanti gitu. Metode Sanjayanti, harus diingat terus nih. Harus diingat. Baik, terima kasih Miss Hervina, luar biasa sekali masukan-masukannya. Nanti kita akan undang kembali, semoga berkenan untuk hadir berbicara tentang pendidikan tentunya yang masih menjadi prioritas dari Bapak Presiden Subiakto. Sekali pelopor tetap pelopor. Sekali pelopor tetap pelopor. Selamanya menginspirasi dan semoga lebih banyak lagi ada pemuda pelopor yang mulai lahir dari desa yang ada di Provinsi Bali. Terima kasih ya Miss ya. Akhirnya dengan berakhirnya metode Sanjayanti tadi menutup juga kebersamaan kita dalam dialog Hai Bali Ken. Selepas ini jangan kemana-mana pendengar, kami akan hadirkan rangkaian acara menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi.